Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tema 1, yaitu kita meneruskan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin kita telah mempelajari sedikit tentang jenis paragraf dilihat dari letak kalimat utamanya. Ada berapa kemarin? Ada 5. Ya. Yang pertama yaitu namanya paragraf deduktif, yang mana kalimat utamanya berada di awal. Kemudian paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir. Kemudian paragraf ineratif, kalimat utamanya berada di tengah. Yang keempat, paragraf campuran atau deduktif induktif, kalimat utamanya di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Kemudian paragraf tersirat atau naratif, yaitu kalimat utamanya menyimpulkan sendiri karena menyebar di setiap kalimat yang ada di paragraf itu. Yang paling sering kita jumpai adalah kalimat utamanya berada di awal, yaitu paragraf deduktif, kemudian paragraf induktif, dan paragraf campuran deduktif induktif. Di kelas 5 ini kalian akan sering sekali menjumpai paragraf deduktif induktif. Yang paling sering adalah deduktif, kemudian induktif dan campuran atau deduktif induktif. Untuk yang lainnya ini jarang sekali kita jumpai di tingkat kelas 5. Namun demikian, kita pelajari pada kesempatan kali ini contoh-contoh dari 5 jenis paragraf ini. Yang pertama, yaitu paragraf deduktif. Paragraf yang dikembangkan dari sebuah pernyataan umum yang kemudian dijelaskan dengan beberapa pernyataan khusus. Jadi ada pernyataan umum dulu, kemudian dijelaskan dengan beberapa pernyataan khusus. Pernyataan khususnya ini adalah kalimat penjelas. Dengan kata lain, paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kita lanjutkan. Ini ada skemanya. Jadi paragraf deduktif itu kalimat utamanya berada di depan. Kalau untuk mengingat deduktif. Kalau Pak Dwi ingatkan gini, deduktif. Jadi Jadi kalimat utamanya berada di depan. Gitu aja ingatnya. Kemudian ini pernyataan umumnya, kalimat utamanya, kemudian dijelaskan di kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Bisa. Sini kalimat pengembangnya. Baik, kita masuk ke contoh ya. Ini contohnya. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Satu kalimat. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Dua kalimat. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Oke. Ada 3 kalimat.
Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Berarti paragraf ini ada berapa kalimat, anak-anak? Betul, ada 4 kalimat. Nah, ini tadi contoh dari paragraf deduktif. Deduktif itu kalimat utamanya berada di deduktif, depan. Baik. Jadi kalimat utamanya yang mana? Nah, ini tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi. Ciri-cirinya itu adalah dia bisa berdiri sendiri, anak-anak. Maksudnya bagaimana, Pak Dwi? Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Nah, ini kalimat utamanya. Dia, meskipun tanpa kalimat kedua, ketiga, dan keempat, dia masih bisa berdiri sendiri, masih bisa dipahami. Sementara kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dipisah itu, kalimat dua dipisah sendiri itu, maka masih belum jelas, ya. Jadi dia tidak butuh penjelasan yang lainnya, butuh penjelasan, bukan ya. Jadi dia tidak bisa dipahami secara utuh. Tapi kalau kalimat utama ini tanpa kalimat penjelas pun dia bisa berdiri. Nah, fungsi dari kalimat penjelas ini menjelaskan kalimat utama. Kemarin kita sudah mempelajari kan ya. Nah, tuh. Ini tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan kepribadian. Nah, kemudian ini kalimat keduanya, tenaga kerja yang pandai adalah, ini adalah menjelaskan, ini, dia sebagai penjelas. Nah, kemudian kalimat ketiga, terampil artinya, ini menjelaskan tentang yang ini. Nah, kemudian paragraf, kalimat yang terakhir, sementara itu tenaga kerja yang berkepribadian adalah, nah ini menjelaskan berkepribadian ini. Jadi yang di blok warna kuning ini merupakan kalimat utama. Sementara kalimat yang lainnya ini menjelaskan daripada kalimat utama. Baik, bagaimana? Kalau masih terlalu cepat mungkin atau belum paham, bisa diulang lagi video ini. Jadi, nah, jenis paragrafnya adalah karena kalimat utamanya terletak di awal, maka paragraf di atas disebut paragraf deduktif. Nah, deduktif, depan. Berarti kalimat utamanya berada di depan, di awal. Baik, sampai sini. Kita lanjutkan ya, nanti bisa diputar kembali. Yang kedua adalah paragraf induktif. Jadi yang kita jumpai selain paragraf deduktif, nanti juga akan ada paragraf induktif. Nah, paragraf yang dikembangkan dari beberapa pernyataan khusus yang kemudian disimpulkan ke dalam sebuah pernyataan umum. Jadi khusus dulu, pernyataan khusus, kalimatnya, beberapa kalimat pernyataan khusus, kemudian diakhiri dengan sebuah pernyataan umum. Nah, dengan kata lain, paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, ini. Jadi ini khusus kalimat penjelasnya, kalimat penjelas dulu, kemudian kalimat penjelas dulu, kemudian di akhir paragraf ada kalimat umum. Nah, ini namanya kalimat utamanya di akhir. Kita lihat contohnya anak-anak ya. Baik, contohnya. Ya. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Satu kalimat. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih.
beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Ya, memikat dan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. 2 kalimat. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Ada 3 kalimat. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Nah, ada berapa kalimat? Paragraf ini ada 4 kalimat. Nah, ini kalimat utamanya yang mana? Ingat tadi ini adalah contoh paragraf induktif. Nah, induktif tadi kalimat utamanya berada di akhir. Dan ciri-ciri kalimat utama itu dia bisa berdiri sendiri tanpa kalimat yang lain. Sementara kalimat penjelas dia itu masih istilahnya nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh teman, ya, butuh teman kalimat yang lainnya. Nah, jadi inilah kalimat utamanya. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Anak-anak, ada trik untuk mencari kalimat utama ini, ya, terutama induktif, yaitu dengan melihat kalimat akhirnya. Biasanya ditandai dengan kata-kata inilah, kemudian dengan demikian, oleh karena itu simpulan-simpulan di akhir. Biasanya ditandai dengan kata-kata itu. Inilah, dengan demikian, oleh karena itu, kemudian ada jadi, dan sebagainya. Nah, sementara yang lainnya ini apa ini? Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Namanya kalimat penjelas. Menjelaskan ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit itu bagaimana? Saljunya turun dari langit memberikan hiasan yang indah. Kemudian, gimana musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit? Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Bagaimana musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit? Hawanya dingin, semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Jadi, itulah baik kalimat utamanya. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Kemudian jenis paragrafnya, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf ini, maka disebut paragraf induktif. Baik, anak-anak, paham? Bisa diulang kembali untuk bagian paragraf induktif ini videonya. Baik, kita lanjut. Sekarang paragraf yang ketiga, yaitu paragraf campuran atau deduktif induktif. Ini biasanya jarang kita temui di kelas 5 SD, tapi terkadang ada juga. Yang tadi apa? Yang paling banyak adalah deduktif, kemudian induktif, kemudian campuran ini. Tapi sekali lagi, ini jarang. Tapi pernah nggak Pak Dwi keluar? Pernah, tapi jarang. Baik. Paragraf yang dikembangkan dari sebuah pernyataan umum. Paragraf yang dikembangkan dari sebuah pernyataan umum, ya, pernyataan umum dulu, yang dijelaskan oleh beberapa pernyataan khusus, kemudian dijelaskan pernyataan khusus, dan kemudian diakhiri dengan menegaskan kembali pernyataan umum sebelumnya. Biasanya ditegaskan kembali di akhir kalimat. Tuh, jadi pernyataan umum, kemudian ada pernyataan ditegaskan kembali di akhir paragraf, kalimat yang berada di akhir paragraf. Dengan kata lain, paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Di awal, kemudian ditegaskan lagi di akhir paragraf. Skemanya seperti ini. Ini berarti kalimat utamanya di awal, ya, kemudian dijelaskan dengan pernyataan khusus, kalimat penjelas namanya, kemudian ditegaskan kembali di
akhir paragraf, kalimat terakhirnya kemudian ditegaskan kembali. Gimana? Punya bayangan? Kita lihat contohnya saja. Ini contohnya, pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan. Satu kalimat. Asap pabrik dan asap kendaraan mencemari udara. Dua kalimat. Polusi udara tertiup ke berbagai tempat. Oke. Hujan membawa polusi ke dalam air dan tanah. Hujan membawa polusi ke dalam air dan tanah. Saluran air dan sungai sering tercemar oleh sampah. Kemudian akhirnya saluran airnya sering tercemar oleh sampah. Pupuk buatan untuk pertanian dapat merusak tanah. Pupuk itu dapat merusak tanah. Oke, pupuk buatan. Tanaman disemprot dengan pestisida untuk membunuh hama. Namun, pestisida meracuni binatang dan manusia. Hujan mengalirkan pestisida dan pupuk dari tanah ke sungai. Akibatnya, air juga terkena polusi. Jadi, semua polusi saling berkaitan. Oke, anak-anak berapa kalimat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kalimat ya di paragraf ini, banyak sekali. Nah, ini tadi contoh paragraf apa? Paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Yang mana kalimat utamanya berada di awal, kemudian ditegaskan kembali di akhir paragraf. Yang mana? Kita lihat, kita analisis. Oke, ini. Nah, ini. Pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan. Ini kalimat utamanya. Dijelaskan pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan. Mengapa pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan? Ini dijelaskan lagi di kalimat penjelasnya, kalimat berikutnya. Udara, asap pabrik, dan asap kendaraan mencemari udara. Polusi udara tertiup ke berbagai tempat. Nah, ini menjelaskan tentang udara. Kemudian, ini hujan membawa polusi ke dalam air dan tanah. Saluran air dan sungai sering tercemar oleh sampah. Tuh, ini berarti menjelaskan tentang pencemaran air. Pupuk buatan untuk pertanian dapat merusak tanah. Tanaman disemprot dengan pestisida untuk membunuh hama. Namun pestisida meracuni binatang dan manusia. Hujan mengalirkan pestisida dan pupuk dari tanah ke sungai. Nah, ini tanah ya, tentang tanah. Kemudian sungai, berarti tentang menjelaskan air lagi. Akibatnya air juga terkena polusi, menjelaskan tentang ini. Nah, kemudian ini ditegaskan lagi di kalimat terakhir. Jadi semua polusi saling berkaitan. Nah, ini yang di sini saling berhubungan, anak-anak ya. Kemudian ditegaskan kembali di paragraf di kalimat terakhir. Jadi semua polusi saling berkaitan. Oke. Nah, ini saling berhubungan, kemudian di sini polusinya saling berkaitan. Ditegaskan kembali. Inilah yang namanya paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Baik. Jadi kalimat utamanya yang mana? Pencemaran air, pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan. Dan semua polusi saling berkaitan. Itu kalimat utamanya. Bisa digabung juga. Jadi, jenis paragrafnya yang mana? Apa? Kalimat utamanya terletak di awal dan diulangi di akhir. Ditegaskan di akhir paragraf, maka disebut paragraf campuran. Baik, anak-anak, kita sudah mempelajari yang pertama. Apa tadi? Paragraf deduktif.
kalimat utamanya berada di depan, deduktif depan. Yang kedua, paragraf ineratif. Kalimat utamanya berada di akhir. Kemudian yang ini yang barusan kita bahas adalah paragraf deduktif induktif. Paragraf campuran. Kalimat utamanya di awal, kemudian ditegaskan kembali di kalimat akhir di dalam paragraf itu. Oke, masih ada 2 lagi jenis paragrafnya. Kita lanjut. Yang keempat, namanya paragraf ineratif. Paragraf ineratif. Baik, anak-anak, ini jarang sekali kita jumpai di kelas 5. Jarang sekali. Sangat jarang. Tapi kita pelajari tetap ya, sebagai wawasan anak-anak. Paragraf yang memiliki kalimat utama terletak di tengah-tengah paragraf. Di tengah-tengah paragraf. Kalimat lain berupa kalimat penjelas. Dan ada cirinya, umumnya ditandai dengan kata memang. Di tengah-tengahnya ada kata memang. Oke, contoh saja. Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Oke, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda, letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Sudah, Mas. Membicarakan tentang gunung di Sumatera Utara, kemudian ini menjelaskan tentang Gunung Kelut di Jawa Timur, berbeda tempatnya. Selain gunung berapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah. Wah, ini berbicara tentang banjir. Ini gunung, ini banjir. Ibu kota Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya dilanda banjir. Ini menceritakan Jakarta. Dari Sumatera, kemudian Jawa Timur, kemudian Jakarta. NTT yang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. NTT. Ada kata-kata di tengah-tengah. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Sekali lagi, Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Ingat tadi ada kata-kata, ada ciri-ciri khusus paragraf yang letak utama, kalimat utamanya berada di tengah tadi, ineratif, yaitu ada kata memang. Ya, kita ketemu di sini. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana tersebut menelan korban, baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal panen. Sayur mayur yang banyak ditanam dan dihasilkan di lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung. Jadi anak-anak, ini paragraf kalimat utamanya berada di tengah. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Kemudian kalimat penjelasnya yang mana Pak Dwi? Kalimat penjelasnya yang lainnya ini. Banyak musibah dan bencana. Apa musibahnya dan bencana di Indonesia? Ada gunung di Sinabung meletus, kemudian gunung di Kelut juga meletus, banjir di beberapa daerah ibu kota, kemudian di NTT juga mengalami banjir. Kemudian bencana itu menelan banyak korban, baik harta jiwa. Padi-padi di sawah yang siap panen gagal. Kemudian tanaman yang di lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar melambung. Ini kalimat penjelasnya. Baik. Jadi kalimat utamanya adalah Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Tuh. Jenis paragrafnya, kalimat utamanya terletak di tengah maka disebut paragraf ineratif. Sekali lagi anak-anak, ini jarang sekali dijumpai. Oke, sekarang jenis paragraf yang kelima. Dilihat dari letak kalimat utamanya, yaitu paragraf tersirat atau naratif. Tuh. Paragraf yang seluruh kalimatnya membangun satu gagasan utama. Sekali lagi Pak Dwi ulang, paragraf yang seluruh kalimat utamanya membangun satu gagasan utama. Artinya, seluruh kalimat dalam paragraf tersebut adalah kalimat utama. Seluruhnya adalah kalimat utama. Pak, nanti mudah Pak, berarti tinggal
ambil salah satu, bukan begitu maksudnya. Kita akan lihat contohnya ya. Sehingga untuk menentukan gagasan utama paragraf tersirat, kita harus menyimpulkan sendiri. Nah, di sini kata kuncinya, kita harus menyimpulkan sendiri. Nah, paragraf tersirat biasanya terletak pada wacana-wacana yang bersifat deskriptif, menggambarkan paragraf deskripsi, seperti naratif maupun naratif. Oke. Seperti pada karya sastra, cerpen, novel, dan lain-lain. Baik, tuh. Kita lihat contohnya anak-anak. Jadi ini juga jarang kita jumpai kelas 5. Matahari belum tinggi benar. Embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Oke, 1 dulu kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, 5 kalimat. Nah, ini adalah kalimat utamanya tidak. Ya, dia harus menyimpulkan sendiri. Matahari belum tinggi benar. Belum tinggi mataharinya. Embun masih tampak berkilauan, embunnya berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Di deskripsi ya, menjelaskan tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Jadi ini kita simpulkan sendiri anak-anak. Berarti apa kalimat utamanya? Kira-kira menjelaskan tentang apa ini? Matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilau, warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari, kupu-kupu terbang, angin pun semilir. Menjelaskan tentang kalimat utamanya adalah ini apa? Menggambarkan tentang suasana pagi kan, pagi hari ya. Nah, suasana pagi hari ini. Nah, kalimat utamanya adalah keadaan atau kondisi pagi hari. Kemudian jenis paragrafnya adalah kalimat utamanya terletak menyebar di semua kalimat, maka disebut paragraf tersirat. Ini jarang juga kita jumpai. Nah, tapi ya bisa jadi ada nanti. Nah, jadi anak-anak, kita sudah mempelajari berapa tadi? 5 jenis paragraf menurut letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif, berada di depan kalimat utamanya. Kemudian induktif, kemudian berada di akhir kalimat utamanya, paragraf campuran, atau deduktif induktif, kalimat utamanya berada di awal dan di akhir, ditegaskan di akhir. Kemudian paragraf keempat adalah ineratif, kalimat utamanya berada di tengah, ya, ditandai dengan kata memang. Kalau ini yang induktif ini ditandai dengan saya jadi, oleh karena itu, dengan demikian di kalimat akhirnya. Kemudian kalimat yang jenis paragraf terakhir adalah naratif atau menyebar, menyimpulkan sendiri. Baik, tuh. Nah, itu anak-anak. Paragraf, kita telah mempelajari tentang jenis-jenis paragraf. Dilihat dari kalimat, letak kalimat utamanya. Ya, tuh. Ada berapa tadi? Ada 5. Silakan nanti jika ada yang belum jelas, bisa diulang kembali dari awal videonya, diputar lagi. Bila masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Baik, anak-anak, demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kalau tidak begitu perlu keluar rumah, maka tetaplah di rumah. Jika harus keluar rumah, tetap pakai masker. Dan sampai di rumah, cuci tangan, cuci kaki. Gunakan hand sanitizer. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.